Bentar ya, lagi bikin Instagram story biasa ya. Harus update. Oke. Oke, bisa ya nanti kita mulai sebentar. Kamu mau pakai itu? Suara kamu tuh masuk ke sini. Oke. Oke, semuanya udah siap ya? Udah di-record kan? Oke, aku admin dulu. Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih ya, pertama-tama aku ucapin makasih buat semuanya yang udah datang hari ini, baik buat teman-teman Boyolali Dev, sama terutama Mbak Dea yang sudah menyempatkan hadir untuk jadi narasumber kita hari ini. Mas, back sound tepuk tangan Mas. Mas Indra lah. Oke, jadi sebelum lanjut aku mungkin akan ada nantinya akan ada short perkenalan dulu dari Boyolali Dev, nanti akan disampaikan sama Irfan. Kemudian nanti baru ke sesinya Mbak Dea ya. Nanti di sesinya Mbak Dea mungkin nanti disesuaikan aja sama Mbak Dea. Mbak Dea prefer untuk langsung tektokan tanya jawab saat Mbak Dea kayak sharing-sharing gitu atau nunggu Mbak Dea kelar sharing baru teman-teman semuanya baru akan kayak tanya jawab gitu ya gitu. Nanti disesuaikan aja jadi kayak sifatnya kondisional kayak gitu. Have fun aja untuk acara kita hari ini. Jadi sebetulnya kalau menurut acara kita nanti akan diselenggarakan setelah 2 jam. Semoga cukup. Kalau nggak cukup ya nggak apa-apa karena Zoom-nya udah pro ya Mas ya. Karena Zoom-nya udah pro jadi aman gitu. Jadi dari jam 19 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat gitu. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau perkenalan teman-teman semuanya. Nama aku Elza di Boyolali Dev. Alhamdulillah kemarin diajak Mas Indra dan tim sebagai sosial medianya Boyolali Dev. Jadi kalau kalian nonton Boyolali Dev siapa yang upload, nah itu saya begitu. Sekarang kurang lebih kesibukannya aku lagi kerja juga sama jadi sosial media marketing di salah satu company di Jakarta seperti itu. Dan selebihnya nggak ngapa-ngapain. Jadilah bergabung di acara ini kayak gitu. Mungkin nanti akan ada lebih perkenalan lebih lanjut lagi ya dari Boyolali Dev yang akan disampaikan oleh Irfan Aziz. Boleh langsung di-share screen aja ya. Oke, izin share screen dulu teman-teman. Share participant screen sharing. Kita tolong di-allow dong ini adminnya. Oke. Wait sebentar ya. Sudah. Bisa nggak, Pan? Nah, sebentar, aku izin keluar dulu sebentar. Oke. Sorry, aku coba share screen ulang. Tolong di-allow Mbak Ilza. Jadiin aku ke host. Udah, Ipan. Oke, udah kelihatan. Nah, sip. Good. Oke, sorry, aku mulai dulu ya, teman-teman, sebelum ke acara intinya. Jadi,
sedikit di sesi awal ini aku ngewakilin Boyolali Dev mau coba intro dulu apa sih Boyolali Dev ke teman-teman. Nanti jadi kalau di akhir yang sesi pertama ini tentang intro Boyolali Dev, kalau misal ada kritik sama saran, boleh banget teman-teman kita bahas bareng-bareng gitu. Maksudnya ketika ada dari kalian ada kritik, ada saran, nah boleh banget disampaikan gitu. Biar komunitas kita bisa lebih maju lagi, bisa lebih bagus lagi gitu. Oke, sebelumnya kenalin dulu aku Irfan yang di tengah, yang di atas tengah. Nah, mungkin sedikit screen ini apa namanya slide ini aku sedikit cerita background Bola Dev itu berdiri ya. Jadi awalnya dari 3 orang yang atas, aku, Mas Indra sama Mas Fajar itu ada sedikit curhat-curhat gitu awalnya, curhat-curhat terkait karir gitulah, sama kehidupan IT yang kita jalanin. Nah, karena basically kita masing-masing dari kita itu kerjanya di rumah, dari rumah. Jadi bisa ada waktu di tengah-tengah kesibukan kita itu ngobrol gitu. Nah, dari obrolan kita itu tuh karena kita sama-sama di Boyolali ya, sama-sama di Boyolali terus ngelihat kondisi lingkungan IT di Boyolali yang sebenarnya potensinya gede, tapi pada belum ngumpul aja gitu. Nah, akhirnya kita bertiga itu bisa dibilang menjadi inisiator Boyolali Dev. Nah, setelah kita berkumpul 3 orang, kita juga ngajak temen dua kita. Yang pertama Mas Ardi sama Mbak Elza untuk jadinya berlima, genap berlima buat sama-sama bareng nyoba bikin suatu komunitas yang nantinya bisa bermanfaat buat masing-masing dari kita gitu, yang namanya Boyolali Dev. Itu sih sedikit cerita dari Boyolali Dev awalnya. Terus, nah setelah itu kita coba diskusi mencetuskan suatu visi, bahwasanya di Boyolali Dev ini pengen menjadi pusat pengembangan ekosistem pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi di Boyolali. Jadi secara general di bidang teknologi informasi ya mungkin bisa terkait sama software engineering, yang web development, nah, dan lain sebagainya gitu. Tapi in general tentang teknologi informasi yang ada di Boyolali. Oke, setelah dari visi itu kita coba susun lagi misi-misi yang mungkin bisa kita lakuin buat mencapai visi itu. Nah, tercetus 3 hal ini. Yang pertama adalah eh, apa namanya? Kita pengen bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masing-masing anggota gitu. Jadi di komunitas ini masing-masing bisa punya apa ya? Bisa meningkatin diri kita masing-masing gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua bisa jadi sarana bagi anggota yang ingin saling sharing pengetahuan atau pengalamannya. Jadi masih berkaitan sih di 3 misi ini. Mungkin dari teman-teman yang punya ilmu tentang A, tapi nggak punya A, belum punya ilmu tentang B, itu bisa saling sharing ke orang yang mungkin udah punya ilmu tentang B, tapi belum tahu ilmu tentang A, dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu yang ketiga, kita pengen juga misinya itu membangun relasi dengan entitas lain yang mendukung pertumbuhan ekosistem IT yang ada di Boyolali. Entah itu ke pemerintah, ke sekolah, atau lain sebagainya yang mungkin bisa kita apa ya, ajak kerjasama gitu. Itu. Lalu kegiatan regulernya itu ada diskusi, lalu ada kelas, sama ada one on one. Nah, 3 aktivitas ini yang uh, akan kita lakuin bareng-bareng secara reguler gitu. Jadi yang pertama kayaknya di minggu ini kita udah ada work from cafe gitu. Ini salah satu reguler aktivitas kita yang bisa kita masukin ke dalam diskusi. Jadi di situ kita bisa saling diskusi, saling sharing dan lain sebagainya gitu. Lalu yang kedua, nantinya semoga kita bisa ngebikin kelas-kelas yang bisa meningkatkan ilmu pengetahuan kita masing-masing gitu. Jadi ada kelas secara spesifik, misal tentang Android, tentang web, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus yang ketiga itu one on one session. Jadi ini terbuka buat kita yang ada di komunitas. Jadi yang kiranya pengen belajar ke siapa itu boleh banget sih saling one on one gitu. Biar
ilmu kita makin meningkat masing-masing. Itu regular aktivitasnya, terus eventual activity, apa ya, kegiatan eventual yang salah satunya kita lakuin di hari ini, yaitu workshop atau seminar. Nah, jadi nantinya kita bakal ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa kita lakuin sebulan sekali atau mungkin bisa lebih sering lagi gitu. Nah, itu kita masukin ke eventual activity. Yang pertama workshop. Lalu yang kedua project. Nah, ini nantinya ketika kita ada project atau ada project yang masuk ke komunitas, nah nantinya di masing-masing dari kita yang ada di komunitas bisa yang mau join ke project tersebut bisa banget nih apa namanya ikutan join, ikutan ngerjain project tersebut gitu. Nah, terus platform yang kita gunakan. Platform yang kita gunakan yang pertama GitHub. Ini pastinya sebagai developer kita sering banget menggunakan GitHub ya. Ini mungkin nanti kita bisa punya repository bersama yang mana kita bisa saling sharing tentang apa ya, tentang suatu teknologi yang bisa kita share lewat GitHub tersebut. Lalu yang kedua Medium. Medium ini bagi teman-teman yang punya keinginan untuk menulis artikel dan lain sebagainya, tapi mungkin belum punya wadah. Nah, kita Boyolali Dev udah nyiapin juga sih kayak page di Medium, yang mana yang mau jadi kontributor, nah itu bisa banget nih uh, nulis sesuatu tentang apapun gitu, yang berkaitan tentang IT nanti bisa kita masukin ke Medium Boyolali Dev. Lalu yang terakhir Instagram, ini untuk saling atau untuk share informasi terkait update-update yang ada di Boyolali Dev. Itu yang terakhir terkait partnership. Nantinya kita dari visi dan misi itu tadi mungkin udah disinggung sedikit. Jadi kita juga pengen bisa berkolaborasi dengan pemerintah ataupun sekolah-sekolah uh, apa yang bisa meningkatkan apa namanya ekosistem IT yang ada di Boyolali biar bisa saling uh, maju gitu. Entah itu sekolahnya, pemerintahnya juga di komunitasnya. Nah, itu aja dari kita, dari Boleh Dev, perkenalan singkatnya. Jadi sekali lagi, dari teman-teman ketika ada saran ataupun kritik, bisa banget disampaikan biar komunitas kita bisa makin oke lagi, makin bagus lagi. Itu dari aku mewakilin Boleh Dev. Sekian, aku kembaliin ke Elza. Oke, thank you. Jadi itu tadi adalah teman-teman untuk short introduction buat Bali Dev-nya ya. Jadi nanti misalkan teman-teman mau ada informasi lebih lanjut atau misalkan ada hal yang mau ditanyakan, bisa langsung mention kita ada di grup ataupun bisa langsung PC kita, bisa ke aku, bisa ke Mas Irfan, Mas Indra, Mas Fajar ataupun bisa ke Mas Ardi. Nah, untuk malam ini sebetulnya kita mostly untuk datang semua, tapi Mas Fajar berhalangan hadir karena ada suatu acara ya di rumahnya begitu. Jadi kita datang berempat, ada aku, Mas Irfan, Mas Indah sama Mas Adi gitu. Jadi langsung aja mungkin aku akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu adalah rembuk part satunya, yaitu nanti akan disampaikan dengan oleh Mbak Enita Ayu Dea Lestari atau biasa dipanggilnya Mbak Dea, bukan begitu Mbak Dea? Yes, betul-betul. Ya, namanya nanti disampaikan oleh Mbak Dea, mengambil temanya adalah Charting Your Career Path, Insight for Aspiring Product Manager and Software Engineer. Wah, ini kalau aku sebagai orang awam kayaknya kayak ini guideline untuk karir kamu gitu nggak sih? Buat Product Manager sama Software Engineer, betul? Kayak gitu nggak sih? Yes, betul-betul. Jadi nanti kurang lebih kita akan membahas tentang mungkin guideline kali ya Mbak, atau guideline atau tips trik buat karir kita, terutama pada bidang Product Manager dan Software Engineer. Nah, sekarang Mbak Dea ini sedang tinggal di mana Mbak Dea? Mbak Dea tinggal di Aku di Malang sekarang. Malang dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan, sekarang Mbak Dea ini seorang product manager, product management expert dan mentor di Apiary Academy, betul? Apiary Academy. Apiary Academy, oke. Sibuk banget ya berarti ya? Eh, mencoba untuk tidak sibuk.
Oh, coba untuk produktif, Mbak, sampai ikut Boyolali Devs. Thank you banget ya, Mbak, pertama-tama aku ucapin makasih untuk, kesediaan waktunya malam ini selama 2 jam ke depan, udah mau menjadi narasumber, salah satu narasumber dari rembuknya Boyolali Dev yang pertama. Mungkin bisa langsung aja, aku akan, jadikan Mbak co-host biar bisa sharing kalau misalkan ada materi yang mau di-sharing, begitu. Jadi waktu dan tempat aku persilahkan kepada Mbak Dea. Oke, sip. Aku izin share screen ya, teman-teman semua. Oke, sudah untuk co-hostnya? Aku belum bisa share. Oh, sebentar, Mbak, sebentar. Oke. Oh, yang bisa Mas Irfan. Mas Irfan atau Mas Indra boleh minta tolong Mbak Dea untuk dijadikan co-host, karena cuma bisa host dan co-host. Oke, sambil nungguin ya teman-teman yang lain yang mau open cam, yuk open cam biar kita saling tahu ya wajah-wajah anak-anak Boyolali itu kayak gimana. Yuk, yang open cam monggo silahkan open cam. Oke, aku share screen dulu. Yes. Oke, sudah aman screen-nya? Aman ya. Oke. eh Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman atau tim pengurusnya dari Boyolali Dev yang udah ngajakin ya collab. Terus kemarin yang sempat aku ngobrol sama Indra, thank you yang udah ngajakin collab. Semoga ini berkesinambungan kayak gitu ya. Semoga bisa dapat project-project nih, nanti siapa tahu bisa dapat cuan-cuan ya untuk anak-anak Boyolali juga yang ada di sini yang mau ikut join juga. Kayak gitu. Nah, em, sama kayak yang tadi dibilang sama Mbak Elza, jadi hari ini sebenarnya materinya itu tipis-tipis lah ya, lebih ke pengenalan kayak gitu. Pengenalan sebenarnya apa sih PM atau Product Manager, terus apa sih Software Engineer kayak gitu ya. Nah, sebelumnya aku di sini aku udah pengalaman sekitar 4,5 tahun di Product Management. Jadi selama 4,5 tahun ini aku di beberapa startup. Sebelumnya aku ada di startup healthcare juga. Jadi aku kerjanya di Jakarta, tapi sekarang aku pindah ke Malang sementara. Jadi aku lanjut kuliah nih sekarang posisinya. Jadi eh sambil kuliah ini aku juga sambil ngajar kayak gitu. Oke, eh sambil buat pemanasan dulu kali ya. Aku mau milih 2 orang nanti atau misalkan mau ada yang mau raise hand juga boleh. Aku mau ngasih fun fact nanti 2 orang yang lainnya juga ngasih fun fact kayak gitu ya, fun fact di dirinya. Aku contoh dulu. Fun fact ya teman-teman. Jadi di Boyolali aku tuh punya kambing. Nah, kambingku itu aku namain Milky. Nah, contoh fun fact-nya kayak gitu ya. Nah, oke. Selain fun fact-nya boleh macam-macam, terserah. Aku mau milih Mas Rafiq deh. Bebas ya, apa aja fun fact dari Mas Rafiq. Ya, open mic. Halo, Mas Apa Rafiq. sih? Halo. Ini ya, kasih ini dulu. Boyolali, terus rumahnya di mana gitu. Oh, gimana? Ini dulu perkenalan, terus ngasih rumahnya mana, apa asli Boyolali, Solo, atau mana. Terus kasih fun fact. Perkenalkan nama saya Rafiq dari Boyolali, Nogosari. Nagosari, oke. Ya, Fun fact fun di dirinya fact-nya apa? Bebas. apa ya? Oh, nggak ada fun fact. Nggak ada fun fact, aduh. Bener nih, nggak ada fun fact. Nggak aja. Nggak aja, oke. Ya udah, thank you Mas Rafiq. Nogosari Ya, ya, nih siapa nih orang-orang Nogosari bisa komen-komen ya. Oke,
Aku pilih satu deh. Atau ada yang mau raise hand? Fun fact-nya nggak punya fun fact. Oke, aku mau coba deh. Indras dulu deh, coba. Ada fun fact nggak nih? Kok jadi aku, Mbak? Oke, halo guys semuanya, namaku Indra Septama. Fun banget. Aku dari Boyolali, tepatnya di Karanggeneng ya, atau Sunggingan, sekitar situ. Nanti kalau mau main silahkan hubungin saya. Fun fact-nya, oh ini, eh nggak tahu ya ini fun atau enggak ya. Pertama aku fans MU, Mbak. Jadi, Pak, nggak tahu, Bullyable berarti. ini nggak tahu fun fact atau sad fact gitu. Andal. Bullyable berarti. Goril betul. Aku fans MU sama ini sedikit sedikit orang tahu itu kalau rumahku di depannya tuh ada bendera bajak laut. Ya, aku seorang nakama. Udah, itu aja sih fun fact-nya. Thank you, Mbak Dea, kesempatannya. Fun fact-nya cukup fun ya. Baru MU aja udah ketawa banget gitu loh. Aduh, oke. Walaupun tidak terselamatkan sedikit tidak ngaruh ya. Oke, thank you, Indras. Jadi ini sedikit ini ya teman-teman, sedikit pemanasan lah sebelum di materi. Jadi kita tipis-tipis dulu lah ya. Kayak gitu. Oke, next. Di sini aku bakalan ngasih beberapa. Nanti sebenarnya itu apa sih PM, software engineer itu apa? Terus gimana sih caranya kalau teman-teman di sini tertarik atau mau jadi PM maupun software engineer? Sama nanti mau ada sedikit tipis-tipis ngoding ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau pakai di sini pakai laptop ataupun pakai HP, itu nanti coba di sini aku pakai online kok. Jadi nanti kita coba aja ya, kayak gitu. Jadi tipis-tipis aja, nggak yang segimananya gitu, enggak. Oke. Terus, nah kalau misalkan dilihat di sini ya teman-teman, singkat aja. Kalau PM itu tuh sebenarnya orang yang bertanggung jawab atas hulu sampai hilir proses pengembangan produk. Nah, jadi contoh nih di Tokopedia gitu ya. PM itu bertanggung jawab atas awal sebelum aplikasi itu dibuat, jadi bikin requirement, wawancara sama user. Nah, sampai aplikasi itu di rilis. Nah, itu PM bertanggung jawab atas itu. Nah, jadi dari terus PM itu juga bertanggung jawab atas, jadi kita tuh jembatan antara software engineer sama tim-tim lain. Jadi tim operasional, tim bisnis, tim marketing kayak gitu. Jadi kita jembatan. Ya, jadi kayak kita harus bisa ngobrol lah sama lintas divisi. Nah, kalau ngobrol sama orang teknis itu beda lagi caranya. Kalau ngobrol sama orang bisnis itu pasti beda lagi pembahasannya. Ngobrol sama orang marketing, operasional itu beda lagi. Kalau di operasional, kalau di healthcare, kalau di tempatku sebelumnya otomatis kan ngobrolnya sama dokter sama farmasi ya. Nah, jadi itu kan eh ngobrolnya beda lagi dan kita tuh harus bisa tahu dasar teknisnya. Kalau dulu kan aku lebih berfokus ke video call dokter sama e-commerce di farmasi ya. Nah, jadi aku harus tahu tuh sedikit-sedikit soal peresepan obat itu caranya gimana. Nah, terus aku tahu tuh database-database obatnya itu apa aja. Nah, itu tuh aku tahu. Nah, terus dokter itu kalau misalkan ngasih diagnosa, prosesnya itu gimana. Nah, itu penting harus diketahui. Jadi PM ini kayak bener-bener kuli lah ya. Kuli dari awal sampai akhir, dari project awal dibuat sampai dari project sebelum dibuat sampai akhir kayak gitu. Kalau software engineer pastinya ngoding ya, bikin arsitekturnya, ngetes, pengujiannya, bisa running nggak sih kayak gitu. Itu software engineer. Nah, kalau di sini nih teman-teman, aku tanya di chat ya. Apakah sudah ada yang jadi software engineer ataupun PM atau lagi pengen? Yuk, jawab di chat ya teman-teman.
lagi pengen jadi PM. Wah, kenapa nih Mas Irfan pengen jadi PM nih? Tuh, Mas Indra juga, Mbak. Indra juga pengen jadi PM ya. Nih, karena ngomong jadi PM dia juga tertarik nih ya. Tadi aku kasih di depannya ini ya, people who love product managing. Terakhirnya ada kucing yang di sini ini anakku ya, teman-teman. Dadah. Oke. Oke, aku lanjut ya. Nah, tapi mau pindah haluan juga boleh. Pengen switch ke software engineer. Wah, oke, mantap Mas Kristanto nih. Terus, tapi software engineer juga mantap. Yes. Oke, beberapa teman-teman udah ada yang jawab ya. Ada yang pengen jadi PM. Aku mau nanya dong satu dong. Kenapa yang tadi jawab pengen jadi PM? Tadi kan Indras udah nih, Mas Irfan kenapa tuh? Atau asal aja? Aduh, Mbak, kalau aku kan biasa jadi SE, udah apa namanya, sering interaksi sama PM juga. Itu menurutku ada skill yang apa ya, kalau di SE itu nggak terasah gitu. Skill, let's say skill komunikasi, skill detail ngulik-ngulik dari satu produk untuk nge-define requirement, skill nulis bahasa Inggris gitu sih menurutku itu yang tiga hal yang aku lihat sih. Soalnya kebiasaan kan pada ini ya, maksudnya tiga hal itu sih yang aku highlight itu sih Mbak. Jadi kayaknya mungkin di luar kita di dunia IT skill itu juga penting gitu. Jadi makanya kepikiran juga uh, baru pengen sih, nggak belum ke arah sana tapi kalau dibilang pengen. Oke, sip. Thank you Mas Irfan untuk jawabannya. Jadi emang benar. Jadi dulu teman-teman awalnya itu sebenarnya itu aku Android developer. Jadi kenapa sampai sekarang pun aku juga masih bisa ngoding dan masih ngoding Android sampai sekarang. Kayak masih ngajar Android tuh iya. Nah, terus aku tuh ngerasa aku tuh kayak orangnya ekstrovert banget ya. Nah, dengan ngoding terus aku tuh ngerasa, aduh kok aku nggak ada interaksi sama orang. Nah, makanya aku nyobain yang baru. Nyobainnya, oh ternyata ada nih produk. Nah, produk ini kan sama kayak yang tadi aku bilang ya, kita tuh jembatan antara berbagai macam tim ya. Nah, jadi tuh aku bisa ngobrol tuh sama orang bisnis kayak gimana, sama si level itu kayak gimana, sama developer itu kayak gimana. Nah, tapi aku tuh tetap masih pengen deket gitu loh sama developer. Karena ngomong soal teknis itu menurutku sangat menarik. Kayak gitu. Jadi kenapa kok aku karirnya 4,5 tahun ini di PM kayak gitu. Walaupun aku masih pengen ngoding. Tapi poin plus untuk teman-teman yang pengen jadi PM terus bisa ngoding. Karena bakalan jadi seakan-akan kayak nggak ngomong doang gitu. Oh, ya nggak cuma sekedar nyuruh, tapi dia juga bisa implementasi kayak gitu. Nah, poin plusnya itu. Oke, aku lanjut ya. Lalu, gimana sih sebenarnya caranya kita untuk jadi software engineer atau si produk tadi ya? Kayak gitu. Caranya adalah teman-teman di sini pilih dulu sebenarnya. Tentuin fokus dulu. Nah, sebenarnya software engineer itu kan banyak ya teman-teman. Ada Android developer, ada front end, ada iOS, ada security, back end, DevOps. Bahkan yang nggak aku sebutin di sini pun itu tuh banyak. Nah, yang aku sebutin di sini itu tuh kebanyakan yang pasarnya ada di Indonesia itu tuh ini. Kebanyakan pasarnya itu ada di Indonesia. Kayak machine learning engineer itu ada, tapi pasarnya di Indonesia belum terlalu banyak. Tapi kalau misalnya dibilang ada, iya ada. Kayak gitu, tapi memang belum terlalu banyak. Terus kayak misalkan jadi PM ataupun jadi QA. Nah, jadi QA itu ini ya, tester. Jadi ngetes aplikasi gitu. Nah, jadi kalau misalkan jadi QA, ini justru malah cocok kalau misalkan pertama kali masih belajar terkait di industri IT. Kenapa? Satu, nggak perlu ngoding. Jadi nggak usah ngoding aja, sebenarnya bisa masuk ke industri ini. Nggak usah ngoding, tapi tetap close to IT. Ngoding nggak usah, tapi tanggung jawabnya juga nggak sebesar PM. Jadi pekerjaannya masih close to PM juga masih close to developer karena dia ngetes harus memastikan
nemuin bug-bug, nemuin error-error kayak gitu. Itu si QA. Kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman yang ada di sini eh oh oke, ini ada yang nanya nih, kenapa harus ada PM Kak? Kayak gitu. Nah, untuk project ada ada dua ini ya, ada dua jawaban menurutku. Jawaban yang pertama adalah untuk project yang skala sangat kecil, kayak misalkan yaudah nih ayo kita bikin project kayak gitu ya, bikin project terus yaudah asal jadi dulu gitu. Nah, itu menurutku belum terlalu butuh PM. Nah, kalau project yang scalable-nya udah medium ke project yang skalanya sudah besar, itu tuh sangat butuh PM. Kenapa? Karena satu, harus butuh diarahkan. Si produk ini arahnya mau kemana. Nah, habis itu harus, tasnya itu kan harus dibagi-bagi ya, kalau timnya udah gede ya. Kayak ngarahinnya itu dari apa namanya, misalkan si A ngerjain login, si B ngerjain register. Nah, itu tuh harus dibagi. Dan setelah dibagi, itu nggak sekedar dibagi. PM ini kan juga harus report kan ke atasan. Oh, yang ini udah dapat kerjaan, yang ini udah dapat kerjaan, yang ini udah dapat kerjaan. Kayak gitu. Nah, PM ini juga perlu untuk ngobrol juga kan ke customer. Kayak gitu. Ini menurut customer udah bagus belum sih? Kayak gitu. Kalau aku dulu ngobrolnya itu kan sama, bukan dulu sih ya, karena aku sebelum kuliah juga kan baru semester ini. Jadi pas sebelum aku resign, itu jadi ngobrolnya itu benar-benar sama dokter, sama farmasi. Kayak gitu. Setelah ngobrol sama dokter sama farmasi kan dibikin tuh requirement-nya. Gitu deh. Kenapa butuh PM kayak gitu ya? Tadi ditanyain sama Tegar. Oke, yang mau nanya juga boleh ya, langsung nanti bakalan aku jawab. Atau misalkan mau raisen, open mic, boleh banget. Gitu. Nah, selanjutnya udah milih nih ya teman-teman. Udah milih, oke, aku pengen jadi Android developer misalkan kayak gitu. Nah, aku tuh kemarin lihat di grup ada yang nanya, gimana sih caranya untuk ke sana gitu. Untuk belajar itu urutannya gimana? Kayak gitu. Nah, sebenarnya teman-teman itu kalau misalkan di developer itu bisa ngecek di roadmap.sh. Nah, di sini itu sebenarnya udah lengkap. Kayak misalkan aku bukain aja kali ya. Di sini juga aku udah buka. Nah, jadi di roadmap.sh ini udah ngarah ke link web berbeda kan ya? Aman. Aman ya. Nah, di roadmap.sh ini misalkan aku mau jadi Android developer gitu ya. Nah, aku tinggal ngeliat aja kan. Apa sih sebenarnya yang harus aku pelajari? Oke, jadi di sini aku harus belajar yang namanya activity. Harus belajar yang namanya service. Harus belajar yang namanya broadcast receiver intent. Nah, segampang ini aja, habis itu, di sini kan ada nih, activity itu apa, terus di sini service itu apa, di situ udah ada. Kalau misalkan kurang, searching aja. Segampang itu. Tapi di sini tuh udah urut gitu loh. Kayak di sini MVI, MVP. Nah, jadi segampang dari sini saja sebenarnya teman-teman itu bisa nyobain atau bisa tahu arahnya itu mau kemana. Oh, aku mau jadi back end misalkan. Oke, kalau misalkan jadi back end aku harus belajar apa nih? Aku harus belajar relational database. Nah, bahkan di sini relational database ini ada link pendukungnya juga. Oh, relational database itu kayak gimana sih? Kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya lengkap banget. Jadi, dari pertanyaan di grup itu, oh iya ya, gimana sih caranya kayak gitu. Jadi aku taruh di sini ya, teman-teman. Terus habis itu, kalau untuk PM, nah teman-teman, aku juga nulis juga di Medium. Nah, di Mediumku udah ada roadmap lengkap gimana caranya kalian mau jadi PM. Nah, kalian harus belajar soal ideation sama product ideation, market research, low level fidelity, user story, sampai banyak nih sekitar ada 26.
Kayak gitu. Jadi ini roadmap-nya lengkap banget. Terus habis itu kayak certification kayak gitu. Kalau certification belum aku masukin ke Mediumku, tapi aku tahu sih kayak jadwal certification kayak di PMI, PMO apa-apa. Nah, itu jadwal certification gitu aku juga tahu gitu. Jadi, teman-teman boleh follow di Medium aku. Asik marketing dikit ya. Marketing dikit boleh follow. Jadi, tiap partnya itu aku bikin materinya. Jadi kayak misalkan nih produk idea validation gitu ya. Nah, itu aku udah tulis juga. Market research itu gimana caranya itu udah aku tulis juga. Kayak gitu. Jadi ini bener-bener urut kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya roadmap ini dari mana sih kayak gitu? Selain dari pengalamanku 4,5 tahun jadi PM ini, aku kan juga ngajar ya di beberapa apa namanya course. Kayak sebelumnya aku pernah belajar ngajar juga di kampus Merdeka yang di Binar Academy, pernah juga di Apiari, terus beberapa tempat juga lah. Nah, itu hasil kurasi materi-materi yang ada di sana itu kayak aku cemplungin gitu di sini di Medium. Gitu deh. Oke, lanjut ya. Jadi ketahui dulu nih setelah tadi kan yang awal tentuin dulu nih aku mau jadi apa gitu ya. Bentar, aku sambil present. Nah, setelah ditentuin nih mau jadi apa gitu ya, misalkan aku pengen jadi Android developer gitu ya. Setelah itu, step keduanya adalah yang aku bilang tadi, tahu dulu nih roadmap-nya aku harus kemana kayak gitu. Nah, kenapa kok harus tentuin fokus dulu gitu? Karena kita tidak bisa jadi Superman ya, teman-teman. Nggak bisa tuh jadi tiba-tiba semua developer, semua jago itu nggak bisa. Bisa, cuman lama. Nah, mending kita fokus satu tapi jago dulu, terus bisa ngasilin uang dari situ dulu. Kalau misalkan mau lompat, udah jago, udah bisa ngasilin uang dari situ, mau belajar yang lain silahkan. Kayak gitu. Kayak sebelumnya aku Android, terus aku udah ngajar juga Android, habis itu aku coba PM. Nah, sampai sekarang aku bisa ngasilin duit dari dua source itu. Kayak ngajar Android iya, PM iya, jadi ada dua hal itu. Kayak gitu. Terus lagi tertarik juga sih di iOS karena apa namanya? Dari tahun lalu udah ada device-nya, jadi mulai belajar sedikit lah ya. Baru belajar UI di iOS gitu. Nah, habis itu teman-teman set goal sama timeline learning. Nah, kalau di sini aku pakai Trello, teman-teman. Real tiap hari aku tuh pakai Trello. Nah, aku bukain lagi ya sekarang ya. Nah, jadi di sini kalau Trello ini adalah salah satu apa namanya? Salah satu tools, sebenarnya tools ini juga kepake untuk product management juga. Itu kepake. Jadi beberapa tim tuh ada tuh yang pakai Trello, ada juga yang pakai Jira kayak gitu. Nah, kenapa kok aku pakai Trello? Di sini aku bisa nge-trace apapun, kayak goalku, terus kegiatan sehari-hariku nih, misalkan ini kegiatanku tiap hari ya, detail kayak tasku tiap hari, misalkan Jumat, di Rabu kemarin gitu. Terus di sini misalkan aku belum bisa ngerjain ya aku masukin, terus evaluasinya pun ada kayak gitu. Jadi dari yang udah aku kerjain, yang dari progres, misalkan aku lagi waiting ya, kayak misalkan ini nih mau lanjutin KBLI PT yang mau aku bikin, itu belum aku lanjutin kayak gitu. Jadi nggak lupa aja sih sebenarnya kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa pakai Trello. Kalau misalkan nggak bisa pakai Trello, pakai aja Google Sheet juga bisa. Kalau nggak bisa Google Sheet juga, pakai aja WhatsApp Note. Intinya adalah sebenarnya bukan toolsnya, tapi intinya adalah pakai yang apa yang kita punya aja. Gampangnya pakai notes ya pakai notes biasa, gampangnya pakai apapun. Yang penting kita ada goalsnya, set goalsnya, dan goalsnya itu nggak lupa. Kayak gitu. Nah, kalau aku biasanya ngeset goalsnya itu kan goals besar dulu nih, kayak misalkan 5 tahun ke depan mau apa, habis itu dipecah tuh kecil-kecil, ya kan? Terus tahun depan nih kira-kira mau apa ya gitu. Habis itu dipecah lagi kecil-kecil kayak tadi tuh. Kayak aku di kanan ada goals yang gede, terus di kiri kecil-kecil kecil-kecil jadi tas harian kan. Kayak gitu.
Nah, jadi aku bisa trace kapanpun. Kalau di Trello enaknya kayak gitu. Google Sheet juga bisa, mau di ini juga bisa, di notes kayak gitu juga bisa. Gitu deh. Terus, tadi ada yang ngechat deh kayaknya. Aku present dulu lagi ya. Gitu. Set goal sama time learning-nya. Gitu. Misalkan di sini aku mau, di sini ada ya keterangannya, PM certification kayak gitu ya. Nah, certification-nya aku mau apa aja gitu. Nah, itu di sini aku udah kasih. Nah, habis itu ikutan kelas. Nah, teman-teman yang udah masuk di sini nih sekarang, itu tuh udah poin plus banget, tau gak sih? Ini tuh kayak kelas-kelas gratis kayak gini kan sebenarnya banyak banget ya. Di internet juga banyak banget. Nah, ikutan kayak gini itu adalah jadi salah satu relasi. Bahkan kayak aku kan dari awalnya aku cuma kenal Indres nih. Nah, aku sekarang jadi kenal Mbak Elza, kenal sama Mas Irfan, dan teman-teman semuanya di sini lah. Nah, itu kan jadi salah satu koneksi juga ya. Kayak nggak tahu nih, in the future siapa tahu bakalan ngobrolin suatu project, ngajar apalah, kayak gitu. Jadi ikutan kelas-kelas gratis kayak gini adalah poin plus. Walaupun pastinya harus ngilangin males ya, Bun. Kayak Sabtu-Sabtu ikut kayak gitu ya. Minggu-minggu ikut gitu. Harus ngilangin males banget kayak gitu. Tapi ya ada pasti itu jadi harga yang jadi dibayar gitu. Nah, awal-awalnya dulu tuh aku juga kayak gitu. Jadi pas dulu zaman kuliah, aku tuh dulu kuliah D3. Itu di 2015-an lah. 2015 itu, jadi aku awalnya itu ikut kelas-kelas gratis. Nah, dari ikut kelas gratis itu ada yang ngeh sama aku, ada yang kenal sama aku. Terus ditawarin lah kerjaan. Nah, itu dari situ. Jadi kerjaannya itu awalnya dari situ. Nah, dari kenal, tahu, tawarin lah tuh kerjaan. Nah, ini aku kasih contoh ya, beberapa ya yang bagus untuk kayak software engineer ataupun mau PM kayak gitu ya. Nah, eh di sini ada Revoyu, teman-teman. Teman-teman bisa cek aja Revoyu. Itu di sini dia punya kelas gratis. Sorry, kepencet. Nah, cek aja. Di sini dia punya free course banyak dan gratis. Itu dia biasanya kelasnya seminggu atau 2 minggu. Kalau kelas berbayarnya itu mahal banget, mahal gila, bisa sampai 11 jutaan. Nah, tapi dari situ kita kan udah tahu dulu nih, oh kelasnya iya mahal edan, emang betul. Tuh Mbak Elsa juga pernah tuh kan. Nah, hal ini bisa jadi nyicil untuk portofolio. Udah nih cobain di Revoyu, habis itu cobain di yang lain. Kalau coding yang bagus itu di coding biasanya. Ini ya webnya. Di coding itu juga bagus. Di sana juga banyak free class tiap minggu. Terus ada juga ini Apiari yang aku ngajar di situ. Dia ada kayak belajar PM gratis 5 hari. Nah, kalau kelas berbayarnya itu mahal gila juga. Sekitar 10 jutaan lah. Nah, jadi kayak kamu baca Mediumku itu tuh jadi salah satu juga spill materi juga sebenarnya yang ada di sana-sana. Makanya follow. Marketing. Oke. Nah, terus juga ada juga nih di Binar. Nah, Binar tuh sering tuh ngadain kayak pelatihan-pelatihan gratis kayak gini. Nah, jadi dari Revoyu, Binar, Apiari, di coding. Nah, biasanya itu kan ada sertifikatnya ya. Ataupun misalkan kayak gini yang nggak ada sertifikatnya pun, kita kan bisa masukin dulu di CV kita. Kayak udah pernah ikut ini, materinya ini, oh jadi tahu kayak gitu. Nah, di list aja kita ikut-ikut kayak gini. Gitu. Terus tadi ada ngechat kaum Udemy. Oh, ini nih Mas Randy, kaum Udemy. Nah, di Udemy juga bagus. Banyak juga materi-materi yang bagus. Anak-anak di coding juga banyak yang bikin materi sendiri di Udemy.
Kayak ada salah satu temenku yang dia itu orang di coding juga, Android. Dia emang jago banget sih, gila, jago gila. Dulu guruku. Nah, itu dia bikin kelas di Udemy yang sejutaan kalau nggak salah. Itu yang sekitar 200 orang yang udah enroll. Gila nggak? Udah dari kelas doang 200 juta. Jadi emang kalau misalkan kita udah belajar di entah software engineering, entah entah PM, nah itu eh ini sih apa namanya, pintu-pintu untuk cuan lain itu akan terbuka sih kayak gitu. Kayak yang di Medium punyaku tadi, itu sebenarnya bisa ditranslate ke Udemy juga, dan target selanjutnya kayaknya aku pengen ini sih, kayak bikin YouTube ataupun Udemy. Kayak gitu. Oke, next ya. Selanjutnya adalah, nah jangan lupa bangun portofolio teman-teman. Kayak tadi Mas Irfan udah bilang, kita punya GitHub. Nah, GitHub buat kode-kode kita. Kayak misalkan nih ini ya, repoku masih sedikit ya Bun, kalau misalkan dibandingin sama developer yang lain. Nah, itu repositoriku ada 23, tapi aku punya dulu nih. Kalau misalkan ditanya, ngajar nih ya, eh Mbak emang punya inian? Oh punya, tinggal dilempar aja GitHub-nya. Kayak gitu. Kan udah lumayan tuh. Terus di LinkedIn juga. Jangan lupa, eh kalau misalkan bingung nih mau ngepost apa gitu ya, segampang ini nih kelas hari ini di screenshot, posting di LinkedIn, nge-tag aku. Nah, biasanya viewer LinkedIn itu ngegulung. Misalkan nih, eh ngepost nih, hari ini ada ikut kelas ini nih, kayak gitu, nge-tag aku. Habis itu misalkan aku nge-like. Nah, like-ku itu akan masuk ke berandaku. Nah, jadi itu ngegulungnya tuh modelnya kan kayak gitu kan. Kayak gitu. Terus harus punya juga medium untuk nulis. Nah, soalnya gini, kalau teman-teman pernah denger nggak? Pasti tahu juga lah ya tag winter. Ada yang tahu nggak tag winter? Di chat, di chat. Ada yang pernah denger tag winter, teman-teman? Sekarang, iya, ada Mbak. Yes, ada. Oke, baru dengar. Sedih, tapi mari kita berjuang, bener. Nah, jadi teman-teman, tag winter itu adalah, jadi sekarang kalau misalkan dengar-dengar banyak yang kena layoff gitu ya, dari perusahaan baik yang kecil maupun yang gede itu kena layoff gitu. Itu tuh sekarang tuh lagi terjadi sebenarnya. Nah, jadi tuh walaupun ada tag winter ini, kalau misalkan kita punya apa namanya, source-source pendapatan yang lain yang mulai dibangun dari sekarang, itu udah lumayan sih kayak gitu. Kayak yang ini kan terakhir aku resign ya. Nah, otomatis Miss Queen dong. Betul dong. Setelah resign Miss Queen dong. Nah, tapi aku sebelumnya udah bangun ini nih, udah bangun portofolioku sebelumnya. Oh iya, ini aku lupa deh masukin satu lagi. eh ada yang namanya Superproof. Superproof ini kalau tapi ini buat teman-teman yang udah mau ngajar ya, gitu. Jadi di situ ada dashboard Superproof, kayak kayak pasang tarif sejam. Ini bukan aneh-aneh ya, bukan pasang tarif sejam aneh-aneh lah ya. Nah, jadi ngajar sejam, terus habis itu di situ kayak private gitu modelnya. Nah, aku dapatnya dari mana? Dari situ. Ngajarnya dari situ. Nah, eh jadi aku punya silabus sendiri gitu. Android pun aku punya silabus sendiri. Nah, lumayan dong, walaupun Miss Queen tidak, Miss Queen amat. Kayak gitu. Nah, jadi bangun portofolio dari sekarang itu adalah hal yang mantul. Kayak gitu. Bangun portofolionya dari mana? Ya tadi screenshot ini, terus posting aja gitu di LinkedIn, kayak gitu.
Nah, sebelum ke sini aku ke bentar. Nih. Contohnya ya. Kita masuk ke iniku dulu deh. Kita masuk ke LinkedIn-ku deh ya. Kadang aku ngepost hal yang receh ya. Yang sebenarnya itu kayak gitu doang gitu. Mana nih postingan? Nah, ini ya. Nah, ini postinganku. Aku cuman ngepost kayak dari postingan temanku. Nggak kelihatan, Mbak. Oh, nggak kelihatan. Oke, sorry, bentar. Di sini aja deh. Wait ya. Aku stop share dulu. Habis itu aku share lagi. Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan? Aman-aman, Mbak. Aman ya? Oke. Nah, aku kan sekarang kuliah lagi ya. Aku cuman ngepost gara-gara itu tuh kelas terakhir. Terus, makasih ya buat ini udah selesai gitu kelasnya. Nah, cuman gara-gara itu aku dapat impression 1000 lebih gitu. Kalau di LinkedIn itu tuh udah lumayan gede. Jangan bayangin kayak Facebook sama IG ya. Ini beda. Nah, terus kayak contohnya, nah ini aku bikin final project nih sama temanku nih. Nah, aku nge-tag, kalau misalkan teman-teman tahu, Pak Sandika Galih, dia salah satu GDE Google Developer Expert, terus dia juga YouTuber juga, dosen gitu, YouTuber dosen. Nah, gara-gara postingan kayak gini doang, yang cuman screenshotan doang, impressionnya gede banget, 15.000. Jadi hal-hal yang sebenarnya simple, itu tuh bisa dipakai juga, kayak gitu. Ataupun ada, kalau teman-teman pernah dengar di aduh aku lupa deh namanya apa, web yang buat kita bisa ngobrol kayak misalkan nih, ini kan aku sering kan ketemu sama beberapa orang, ini orang Evisery, ini orang Tokped, ini orang Evermost. Nah, itu tuh sebenarnya aku ketemu mereka dengan gratis sih. Aduh, webnya apa ya, lupa ya namanya ya. Can someone help me? Aku lupa deh nama webnya. Nah, jadi sebenarnya kayak ngepost sederhana di LinkedIn aja kayak gini tuh kayak berimpact juga. Bahkan kayak misalkan kita belajar sesuatu, codingan gitu ya, misalkan lagi belajar codingan, belajar apa, kayak posting aja di LinkedIn. Nah, nanti itu tuh kayak aku juga dapat beberapa project juga di LinkedIn, dari LinkedIn. Terima kasih LinkedIn, berkat LinkedIn aku bisa ngadain ini apa nikahanku kemarin tabungannya nambah gitu. Jadi dari project-project kayak gini juga kayak gitu. Nah, benar kata Indras. Jagani nek ono opo-opo ya. Please, terima kasih Mas Irfan. At least, aduh aku kenapa bisa jadi lupa ya. Nah, sama satu lagi, Applease. Jadi Applease ini adalah salah satu web teman-teman yang kamu tuh bisa cari mentor siapapun. Jadi misalkan aku cari mentor ya, kayak misalkan aku pengen kerja di mana ya? Pengen kerja di Tokopedia misalkan kayak gitu. Evisery deh, aku pengen kerja di Evisery misalkan. Nah, aku pengen jadi PM, project manager. Nah, di sini tuh ada mentor yang terkait sama PM, baik orang Indonesia maupun orang luar. Nah, di Applease ini aku udah beberapa kali sih. Dan ini tuh gratis. Itu enak banget. Jadi bisa ngobrol sama orang di company-nya langsung. Jadi kayak orang dalam
tapi model halal. Paham nggak sih? Jadi aku bisa minta referral juga. Nah, jadi aku kan sekarang aku lagi ini ya, bentar lagi ngerjain skripsi. Jadi nggak akan bisa kan barengin sama kerjaan. Jadi viable-nya emang cuma ngajar. Nah, aku udah beberapa dapat referral tuh dari beberapa orang. Nah, itu aku minta review CV mereka gitu ke mereka. Terus masukin lah, bisa nggak kayak gitu. Nih, contohnya aku udah ngobrol sama yang aku tadi tuh, yang aku taruh di ini Mbak Delina. Terus tadi aku taruh di LinkedIn juga. Mas Joshua tadi orang Tokped. Dia sekarang pindah di Revoyu, ngajar di Revoyu. Terus Mas Ananta ini orang Evisery, PM-nya Evisery. Head of PM malah. Nah, aku dapat referralnya dia juga. Aku tinggal review sekali lagi CV sama dia. Gitu. Jadi habis skripsi kayak jadi kalau Ananta udah kayak bro banget lah sama aku gitu. Terus habis itu sama ini nih Mas Paulus. Dia Karsom, tapi Karsom di Malaysia. Aku udah ngobrol sama dia juga. Nah, tapi sayangnya dia kan WFO ya, jadi kayak harus pindah gitu. Nih. Terus nama yang Reni ini belum nih. Oh, Rohendi, Mas Rohendi. Buka warung. Eh, eh buku warung gitu. Nah, jadi kalau teman-teman udah belajar kayak gitu, tadi kan udah ada step-stepnya ya. Nah, step selanjutnya adalah kamu bisa ngobrol langsung sama orang-orang yang ada di sini, review CV, Mas. Gue punya CV, roasting ya. Aku punya CV, tolong di roasting CV-ku, apa yang bagus, apa yang jelek. Terus boleh nggak Mas minta referennya gitu. Tolong di roasting, iya. Gitu deh. Terus habis itu, nah sebelumnya sebelum kita ngoding, kira-kira teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak soal ini beberapa yang udah aku sampaikan. Open mic juga boleh. Monggo, Mbak, monggo. aku tanya dong, Mbak. Boleh. Eh, PM itu aku pernah ini sih, mungkin buat aku juga sih. Bedanya PM product manager sama project manager apa, Mbak? Oke. Oke. Terima kasih Mas Irfan untuk pertanyaannya. Bedanya product manager sama project manager. Kalau project manager, aku pertama kali kan justru jadinya tawarannya dulu jadi project manager ya. Itu tuh di software house. Kebanyakan itu project manager itu biasanya di software house. Ngerjain project-projectnya klien. Nah, jadi aku di software house A nih misalkan. Nah, aku ngerjain waktu itu projectnya RCTI Plus, aplikasi iOS-nya. Nah, itu ngeprojectin si aplikasi RCTI Plus-nya, kayak gitu. Atau waktu itu aku ngerjain juga projectnya eh Badan Meteorologi Klimatologi itu loh. Nah, itu aku ngerjain projectnya kayak aplikasi buat pegawai gitu lah. Aplikasi pegawainya, nah itu aku ngeprojectin waktu itu, project manager. Nah, kebanyakan yang project-project kayak gitu tuh aku freelance di salah satu apa namanya di software house itu. Nah, kalau product manager itu contohnya kayak aku yang terakhir, aku di Altea Care sebelumnya. Altea Care itu healthcare yang dia itu kerjasama sama Rumah Sakit Mitra Keluarga. Nah, di Rumah Sakit Mitra Keluarga ini mau ngedevelop aplikasi untuk video call dokter kayak gitu. Nah, untuk develop produknya dari awal sampai akhir itu kan bentuknya produk ya. Terus kayak Tokopedia itu kan bentuknya produk. Nah, pasti itu punyanya product manager karena itu dari wawancara sama user, proses mau ngodingnya sama programmer, sampai itu tuh rilis, itu tuh si product manager.
Kalau project biasanya itu ngerjain projectnya orang kayak gitu. Misalkan projectnya itu dari 3 bulan gitu, ya udah itu selesai kayak gitu. Kalau product manager itu kayak nggak ada habisnya gitu loh. Produk ini selalu dikembangin kayak gitu. Kalau prefer mana ada product manager sama project manager, jujur aku prefernya produk. Kenapa produk? Ngerjainnya itu satu doang gitu loh. Kalau project di software house itu kan ngerjainnya kan banyak. Maksudnya banyak itu adalah bisnisnya beda-beda. Kadang media bisnisnya, jadi aku harus tahu bisnis media. Kadang waktu itu aku pernah ngerjain web Persita, bola ya itu kan aku jadi harus tahu kan bola itu kayak gimana, ya kan. Nah kalau misalkan nanti dapat projectnya dari MU nih, nanti misalnya harus tahu dong kayak gitu, itu capek kalau misalkan project manager yang tahu berbagai macam kayak gitu, jujur capek. Nah kalau produk nggak capeknya ya itu aku healthcare, ya udah aku belajarnya healthcare gitu. Apakah sudah terjawab Mas Irfan? Yap, sudah. Terima kasih, Mbak Dia. Oke, sip. Ada yang mau tanya lagi? Monggo, Mas, Mbak. Halo Mbak Dia, ini aku mau tanya dong. Boleh, silahkan. Oh ya, sebelumnya perkenalkan teman-teman. Namaku Muhammad Iqbal Septian, bisa dipanggil Iqbal. Untuk aslinya saya di Pengging Boyolali. Oh Saya iya, cek di grup itu kayaknya masih belum ada warga Pengging ya di Boyolali gitu. oke. Nah, sebenarnya saya penasaran sih Mbak. Kan tadi kalau dari Mbak Dia sendiri itu kan bercerita switch dari software engineer ya ke PM karena Mbak Dia itu orangnya ekstrovert gitu. Nah, sekarang kalau kasusnya dibalik, gimana kalau seorang itu introvert gitu? Apakah Mbak Dia ada pandangan gitu? Jadi kalau semisal seorang introvert di mana menjadi product manager itu kan pasti kita butuh komunikasi antar tim, bahkan ke dalam tim, bahkan dieskalasi, bahkan sampai ke C-level dan sebagainya itu dari Mbak Dia bagaimana pandangannya? Atau mungkin juga punya teman yang saat ini menjadi product manager, tapi temannya itu juga seorang introvert gitu, di mana kan komunikasi itu kan dibutuhkan banget ketika kita menjadi seorang product manager. Kemudian untuk yang kedua, boleh diceritain nggak Pak, dulu kiat-kiatnya dulu waktu switch dari software engineer ke PM itu gimana? Gitu Oke, aja. terima kasih. Ini aku jadi manggilnya Mas Iqbal ya. Iqbal aja Mbak. Oke, oke Mas Iqbal. Jadi gini, eh pertanyaan pertama, gimana kalau misalkan introvert, terus misalkan dia mau jadi PM kayak gitu ya. Nah, aku punya temen juga yang sama-sama pas aku di healthcare, cewek, itu juga kelihatan banget dia itu introvert kayak gitu. Nah, tapi menurutku setiap PM itu punya gayanya sendiri, jujur aja. Jadi PM itu kan pasti ngelit tim developernya. Nah, kalau dulu tuh aku tuh namanya squad. Squad 1, squad 2, squad 3. Nah, aku tuh squad 2, squad farmasi ceritanya. Nah, temanku ini yang introvert ini dia squad 3. Dia itu kayak lebih ngejalanin yang insurance-nya healthcare-nya. Nah, setiap PM itu punya cara sendiri untuk ngelit timnya. Dan itu nggak ada salahnya asalkan goalnya itu tercapai. Aplikasinya itu bisa rilis, terus marketnya itu bisa nyampe target. Nah, misalkan nih aku, kayak misalkan anggap aja kalau di PM itu ada yang namanya daily report. Kalau misalkan PM yang ekstrovert itu pasti lebih suka untuk daily reportnya meeting ketemu setiap hari 10 menit. Ya udah nih, Google Meet. Nah, mungkin PM yang introvert akan udah reportnya by chat aja, chat WA, chat grup. Tapi sama-sama bisa nge-track dong, ya kan? Iya sih. Sama-sama bisa nge-track kerjaan. Nah, anggap aja misalkan Mas Iqbal nih hari ini ngerjain halaman login gitu ya. Misalkan Mas Iqbal software engineer-ku ngerjain halaman login.
Nah, kalau meeting kayak gini nih, ketemu di Zoom kayak gini, sama-sama Mas Iqbal ngomong, hari ini aku udah ngerjain login gitu. Di WA chat pun juga akan sama kan reportnya, aku ngerjain login gitu. Oke. Nah, jadi kalau di PM itu, enaknya jadi PM adalah kita bisa nentuin tim kita itu mau kemana, mau gimana caranya. Dan apakah salah misalkan itu report by WA, report by Slack, report by ini nggak ada salahnya. Yang penting kan ke-track, kayak gitu. Salahnya adalah, ya kalau PM kerjanya cuma nyuruh-nyuruh doang, itu salah menurutku. Nah, Terjawab kah? ya, terjawab, cukup terjawab. Terus untuk yang tadi Mbak, ada best practice gitu lah, waktu switch dari software ke product manager gitu, Oke. pengalaman dari Mbak Dea gitu. Kalau best practice-ku adalah satu, aku tuh dulu atau awalnya ikut community. Dari awal itu ikut community. Kalau teman-teman pernah dengar Sandek, seorang Android developer sampai sekarang pun juga masih ada. Jadi aku ikut community itu kan sebenarnya dia kan developer ya, community developer. Nah, tapi di community itu kan pasti kan diajarin untuk ngajar kan. Waktu itu aku community-nya, diajarin untuk ngajar. Nah, jadi waktu itu dari aku ngajar itu, aku tuh bisa kenal banyak orang waktu itu. Walaupun nggak ngajar pun, misalkan nih, Mas Iqbal, ikut kegiatannya Boyolali Dev secara rutin. Boyolali Dev ini kan tiap minggu nih ada kegiatan gitu ya, rutin. Terus tiap minggu nih Mas Iqbal nanya gitu. Dulu tuh aku awalnya gitu. Aku tuh dulu tuh anggota nih, ya kan? Di Sandek itu anggota. Terus aku tiap minggu ikut kegiatan. Terus aku tuh nanya mulu. Oh, Aku tuh nanya mulu. Nah, dari aku nanya mulu, terus aku kayak, mau nggak ikut ini juga, ikut jadi pengurus juga. Kayak gitu. Gara-gara aku ikut terus, nanya terus aku mau jadi kontributor. Nah, tadi kan Mas Irfan juga nawarin kan, siapa yang mau jadi kontributor untuk nulis Medium gitu. Nah, itu bisa jadi kontributor, bantuin. Kalau misalkan bingung gimana cara nulisnya, hai bro, sekarang ada ChatGPT, ada nah, Google, ada apapun yang sangat memudahkan, kayak gitu. Nah, jadi awalnya tuh aku aktif di community, real di community. Aktif di community, jadi kontributor, terus habis itu kan otomatis lebih banyak kan yang kenal aku. Nah, terus aku dulu daftar kegiatan, aku daftar Indonesia Android Kejar, pengajarnya Indonesia Android Kejar. Nah, dulu tuh Indra salah satu muridku. Nah, jadi zaman dulu nih, di tahun 2000 berapa ya, Indra? 2019 kayaknya. Nah, sekitar 2019 atau 2015 aku juga agak lupa. 2018 kalau nggak salah, lupa Mbak. 2018 ya. Ya. Nah, dari 2018 itu ternyata Indras masih keep in touch sama aku sampai sekarang. Aku dikontak lagi sama Indras. Nah, terus aku bisa jadi ngobrol nih sama yang lain, sama Mas Irfan gitu, sama yang lain-lain lah ada di sini. Kayak gitu. Jadi kita nggak tahu lah rezeki dari mana aja itu ini. Nggak cuma jadi pembicara ya. Jadi peserta pun, kalau misalkan jadi peserta kita coba nanya, kita coba kita coba lebih aktif, itu pasti orang akan ngeh kok. Itu deh. Jadi awalnya gitu. Nah, jadi dari situ aku kan kenal kan jadi sama salah satu orang. Jadi ada yang nawarin kerjaan kayak gitu. Nah, jadi aku ikut pelatihan-pelatihan. Kalau aku ikut pelatihan-pelatihan otomatis ini ilmuku nambah dong. Kayak tadi tuh pelatihan-pelatihan gratis. Sumpah dulu aku sangat tidak punya uang pas kuliah tuh. Asli kayak yang Miss Queen banget lah. Nah, aku ikut pelatihan-pelatihan gratis ceritanya. Pas setiap pelatihan gratis, aku nanya. Terus aku bangun portofolio kayak tadi. Real tuh beneran, aku beneran nulis. Aku beneran mengepus ke Git. Git gitu juga banyak tuh yang lama-lama. Kayak gitu. Sudah deh, kayak gitu. menarik. Berarti memang networking tuh kunci yang sangat penting ya berarti ya. Betul. Jadi, Oke gitu, thank you Mbak buat penjelasannya. jadi emang networking kayak teman-teman ikut kayak gini tuh emang bener-bener ngaruh banget sih menurutku.
Kayak walaupun padahal simpel ya, kayak gini doang gitu. Tapi kalau misalkan bisa dimanfaatin itu bagus. Oh ya, sama satu lagi. Kayak aku tuh pernah tuh jadi peserta. Dulu tuh awalnya kenapa aku bisa ngajar di apiari. Itu kan dia project management. Jadi gini, awalnya aku pengen ikut course apiari yang 10 juta. Mahal dong, ya kan? Aku mikir dong, aku bayar 10 juta, gila. Cuman buat course-nya dia. Mahal banget, aku mikir. Terus aku mikir, gimana caranya aku bisa dapat course itu tapi gratis? Aku mikir tuh, gimana caranya gratis ya, kayak gitu. Nah, tapi waktu itu aku udah jadi PM. Plusnya tuh di situ, aku udah jadi PM. Nah, habis itu aku ikut course gratis. Habis itu pas di kayak gini nih, aku nanya di kolom chat mah bahkan, Mas, aku udah jadi PM selama 2 tahun, gimana ya caranya jadi instruktur? Jadi mentor gimana ya caranya gitu. Habis itu ininya nanya tuh ke aku kayak, Mbak, oh Mbak, nanti lanjut ya saya WA gitu. Habis itu aku ditawarin, padahal modal ikut course gratis kayak gitu. Bahkan modal eh, kayak gratisan kayak gini, kalian tuh sebenarnya bisa ngechat tuh sama Mas Indres, aku pengen belajar software engineer. Mas Indres mau nggak ya kira-kira Google Meet sama aku 10 menit aja gitu. Itu bisa. Kalau Mas Indresnya mau tapi ya. Tapi Mas Indres kan kayaknya cuma mau ngobrol soal MU ya. Gitu. Jadi sebenarnya kamu mau ngobrol sama siapa asalkan mau, ya coba reach out aja. Gitu deh. Kayak dari kegiatan-kegiatan kayak gini. Jadi dari kegiatan orang-orang yang ikut kegiatan kayak gini kan sebenarnya orang-orang yang niat ya Bun. Minggu-minggu, Sabtu-Sabtu gini mau ikut kegiatan. Kayak gitu. Jadi misalkan coba di reach out, misalkan ada waktunya, misalkan mau, itu dia. Ding 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 ding. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Saya nggak pilih tanya nggak ada. Oh, Indras, oke, monggo. Rizal dulu, Rizal. Oke, Mas Indras Rizal. dulu aja nah. Nggak, silakan Rizal dulu aja nggak apa-apa. Oh iya. Rizal dulu aja, Rizal Iya. dulu aja. Sebelumnya maaf nggak melenceng dari materi. Boleh. Kan enggak tips dan trik mengurangi atau mengurangi rasa malas itu bagaimana Kak? Kan kakak sebelumnya tadi cerita pas kuliah pernah ada rasa malas juga. Nah, dan pertanyaan kedua, cara bangun tips and trik membuat portfolio. Oke. Sebelumnya terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Nah, oke. Yang pertama, eh trik ngurangin rasa malas. Sebenarnya, eh kalau aku jujur kadang malas juga. Kayak enak banget gak sih hari Minggu kayak cuman tiduran doang. Atau kalau nggak kayak main gitu, itu kayak enak banget gitu, seru gitu. Asli, itu kayak emang bener-bener surga dunia. Atau jajan kayak cuman jajan batagor keluar, jajan es keluar kayak gitu. Itu tuh apa namanya? Enak banget. Nah, kalau aku cara ininya adalah kan aku tadi awalnya kan emang udah ngeset goal ya, tujuanku ya. Goal awal. Aku tuh selalu gini, aku tuh selalu punya dalam hatiku gini. Aku aku susah, hidupku susah, itu bakalan aku rasain sendiri. Misalkan nih, aku nggak punya duit gitu ya. Aku nggak punya duit, itu akan aku rasain sendiri. Hidup seneng, itu juga akan aku rasain sendiri. Dua-duanya ini aku bakalan ngerasain. Kalau misalkan aku itu punya effort lebih buat diriku, kayak tadi tuh, kayak aku susah-susah nulis medium, kan nggak ada duitnya ya, pasti ya. Atau ngepost ke Git itu juga nggak ada duitnya ya. Nah, tapi itu bisa jadi portofolio yang nanti, oh ternyata aku eh, bisa ngajar di sini, ngajar di sini, ngajar di sini. Nah, justru tuh duitnya kan pasti itu kan. Nah, aku tuh selalu itu tuh.
aku seneng, aku susah, itu bakalan dua-duanya itu aku rasain sendiri. Kalau misalkan aku seneng pun, bahkan aku bisa tularin juga ke ibuku, tularin ke keluarga, keluarga. saudaraku. Jadi poin plus lah. Kayak aku tuh kayak selalu, terus ini, misalkan ya misalkan jadi minus lah ya, jelek-jelek, kayak dugem tiap malam, misalkan kayak gitu ya. Atau main mulu tiap malam, itu nanti bakalan balik lagi ke diriku sendiri. Nah, makanya dari apa yang aku lakuin itu, semua akan balik, aku selalu mikir, lah mau enak juga buat aku, mau susah juga buat aku, ya kenapa aku nggak milih untuk enak aja gitu loh. Jadi aku selalu ingat, susah sama senang, ya aku milih enak. Nah, dari enak ini, ada hal-hal yang pasti bikin aku nggak enak. Kayak misalkan nih, tidur seharian nih dari pagi sampai malam itu tuh capek. Menurutku capek ya kalau misalkan bener-bener sampai 24 jam atau Ya. 2 hari gitu. Tidur doang itu capek. Belajar itu juga capek sama. Tapi dari hal capek nanti aku dapat poin plus lain gitu loh. Aku tuh selalu inget tuh kayak gitu. Satu itu. Dua, eh Rizal sendiri sebelumnya aku mau nanya, masih kuliah kah atau masih SMK justru? Baru lulus SMK ini Kak, Oke, lulus baru. tahun ini. Ya. Tipsnya lagi ya untuk menghilangkan rasa malas, Rizal udah punya LinkedIn belum? Belum nih Kak, Udah belum. punya. Coba scrolling in ya. Pengen. Coba scrolling in kira-kira 1 jam. Itu akan mendorong, LinkedIn itu kan isinya inian ya. Orang karirnya bagus, ininya bagus, kayak gitu. Pencapaiannya Ya, bagus. Itu kayak jadi termotivasi gitu loh. Coba scrolling in saja 10 menit. ya. Nanti tak coba nih. Dikejar utang gitu. Itu jadi nggak males, tapi emang iya sih kayaknya kalau dikejar utang emang bikin nggak males ya. Mas Iya. Tegar. Wah mantap nih, Mas Rizal nih bagus juga nih semangatnya. Sabtu-Sabtu ya baru lulus SMK juga udah ikut kegiatan kayak gini, udah mantap. Nah jangan lupa ini kegiatannya di post di LinkedIn. Nah Ya. itu buat ngilangin rasa malas. Jadi yang pertama tadi, mau susah, mau senang, itu kan kepake untuk diri kita sendiri. Jadi ya udah effort aja untuk biar aku tuh jadi enak, hidupnya enak gitu. Kayak gitu. Terus dua yang tadi. Terus pertanyaannya kedua tadi apa? Dengan buat portofolio Kak. Ah, oke. Tips untuk membuat portofolio ya. eh Kamu jurusannya apa? RPL, rekayasa perangkat lunak. Oke, RPL. Nah, eh tipsnya adalah kalau di RPL kamu diajarin apa? Bikin web kah? Ya, bikin web, terus bikin AR, buat bikin Android mobile gitu. Oke, oke. Tips untuk bikin portofolio, eh coba kamu mock beberapa, pasti tahu Pinterest kan? Ya, itu Oke, baru aku tuh main ya. tahun. Pinterest. Nah, coba kamu buka Pinterest. Di Pinterest ini kan dia kan banyak contoh-contoh ini ya, contoh-contoh mobile, tampilan mobile atau apa gini kan. Mbak, nggak kelihatan lagi, Mbak. I'm sorry. Bentar ya, aku share lagi. Nih, udah kelihatan? Aman. Oke. Coba kamu buka Pinterest. Nah, Pinterest ini kamu kayak example mobile Android e-commerce misalkan. Nah, misalkan mobile e-commerce Android gitu ya. Nah, di sini kan udah ada contoh-contohnya tuh. Nah, kamu tuh mock atau bikin studi kasus hal yang sekarang itu
udah pasti kepake. Contohnya kayak gini. Kamu coba mock misalkan bikin ini doang kayak tampilannya doang, user interface, mobile ataupun web. Misalkan bikin e-commerce. Tapi versi kamu sendiri, e-commerce. Kamu bikin e-commerce, tapi e-commerce versi kamu sendiri, dibikin sendiri. Nggak harus punya apa namanya? Nggak harus punya bener-bener toko real kayak gitu, nggak harus. Bikin aja. Bisa kayak contoh e-commerce. Bisa juga ojek online kan, ada ojek online atau apapun, itu kamu bikin sendiri, ya kan? Kalau udah kalau misalkan udah kamu bikin sendiri, kamu bisa masukin ke Git. Terus hasil dari yang udah kamu bikin tuh kamu screenshot, kamu portofolionya kamu banyakin kayak gitu. Jadi misalkan bikin UI nih satu. Terus kalau misalkan kayak gitu kan jadi kan kamu misalkan wawancara kerja gitu misalkan kamu pengen jadi ini ya, pengen jadi software engineer beneran. Kamu kan bisa jawab, "Oh iya, aku udah pernah coba buat e-commerce. Oh iya, aku sudah pernah coba untuk buat ojek online." Nah, itu tapi kan versi kamu sendiri kayak gitu dan itu tuh nggak masalah. Tips untuk bikin portofolio adalah buat terus portofolionya. Jadi coba terus ya Kak. Iya, betul, betul. Eh, coba selalu banyakin study case-nya. Misalkan tadi kan banyak tuh healthcare, aplikasi yang kayak Halodoc tau nggak yang buat pesen obat. Nah, itu juga bisa dicobain tampilannya. Tampilan yang kayak apa namanya? Apalagi ya? Kayak Traveloka. Ngemok kayak Traveloka. Nah, itu banyak banget. Itu bisa kamu jadiin study case sendiri-sendiri tuh itu. Tuh, itu memperbanyak portofolio sih. Terjawabkah? Udah Kak. Oke, terima kasih. Terima Semangat ya kasih ya Riza Kak. Ya bikin Kak. portofolionya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Oke, monggo-monggo, Mas. Oke, Mas. mau nanya, Mbak, apa? Kan tadi kan sempat disinggung ya terkait kalau belajar, terutama buat yang pertama kali ya gitu. Kalau belajar tuh fokus gitu, fokusin satu bidang terus ya udah fokus kejar di situ sampai mungkin kita dapat pendapatan pertama di situ kan ya, Mbak. Nah, cuman kan di sisi lain sebenarnya kita tuh ini ya Mbak, apa? Di sisi lain tuh sebagai orang IT atau developer tuh kita ya dituntut untuk up to date gitu. Kadang apa yang kita pelajarin hari ini udah nggak kepake lagi gitu di ke depannya gitu. Ya kan, Mbak. Nah, bagaimana menanggapi kayak jiwa-jiwa FOMO gitu, Mbak, terkait teknologi-teknologi baru gitu. Apakah kita tuh perlu perlu ngikutin juga gitu kayak kemarin misalkan ada 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 bun yang baru tuh yang lumayan meledak kan, masalah runtime-nya gitu kan. Terus sebelumnya mungkin awal-awal meledaknya Flutter gitu, awal-awal meledaknya React Native gitu, atau enggak kayak dulu pas awal-awal Kotlin tuh juga lumayan hype juga kan, Mbak. Nah, kedepannya kan mungkin banyak teknologi baru yang bisa jadi tren-tren baru gitu yang mungkin di industri juga nggak kepake gitu. Apakah kita harus up to date juga dengan perkembangan IT saat ini atau menyikapinya kayak gimana gitu Mbak terkait itu? Oke, sip. Terima kasih. Good point, good question. Jadi di dunia IT, karena sebenarnya itu apa yang kita pelajari itu kan banyak banget ya, banyak Bun. Nah, nggak ada salahnya untuk kita nyoba, misalkan ada nih misalkan AI, ada AI baru, terus kita cobain teknologinya, nggak ada salahnya, sangat nggak ada salahnya. Yang jadi salahnya adalah kamu udah pengen fokus untuk jadi Android developer, tapi kamu malah tiba-tiba lupa pindah bidang. Padahal kamu tuh belum jago di situ. Kayak gitu. Gak ada salahnya nyoba. Kan kita punya waktu 24 jam ya. Nah, kita misalkan nyobain hal lain, misalkan nyobain AI gitu. Cobain sejam, cobain 2 jam, nggak masalah. Tapi jangan lupa, udah
kamu harus nanya lagi, udah sejago apa sih aku jadi Android developer misalkan gitu. Emang aku udah bisa bikin repository apa sih? Study case apa sih yang udah aku bikin kayak gitu. Aku udah bikin sih misalkan study case yang ada hubungannya sama ojek online. Tapi kok aku belum pernah bikin ya kalau study case kayak Traveloka kayak gitu. Kenapa sih aku belum bikin study case kayak Traveloka? Padahal kalau misalkan aku bisa bikin study case kayak gitu, terus bisa ditanyain lagi, aku jadi Android developer. eh Emang aku udah pernah upload aplikasi sendiri di Play Store? Udah sebanyak apa sih aplikasiku di Play Store? Emang aku udah pasang AdMob di iniku, di aplikasi-aplikasiku? Emang udah pernah nyobain itu? Nah, nggak ada salahnya untuk nyobain yang lain, tapi jangan lupa goal utamanya. Karena kalau kamu goal utamanya itu nggak kamu pegang, nggak kamu ini, kayak misalkan gini nih, aku mau ke kamar mandi ya, aku mau berak gitu ya. Tapi di pas waktu berak itu, ternyata aku harus matiin dulu nih kompor. Kompor tuh juga penting untuk aku matiin, kayak gitu. Ya udah, aku matiin kompor nih sebentar, tek gitu. Tapi aku berak habis itu, tetap berak. Kayak gitu sih. Jadi intinya jangan lupa sama goalnya awalnya. Bisa sejago apa sih aku di sini kayak gitu. Soalnya kalau misalkan udah jago banget juga rate-nya udah beda ya, Bun. Terjawab kah? Ya, berarti intinya ini ya Mbak, apa tanya lagi gitu kan, goal awalnya tadi apa gitu ya Mbak, supaya nggak apa, supaya tetap fokus gitu ya ke ngejar itu dulu gitu. Walaupun kalau misalkan ada yang baru-baru ya bolehlah dicoba gitu, walaupun tetap apa ya, fokus ke goal yang awal tadi gitu ya. Mm-mm. Oke, Bet- thank you Mbak Dea. Yoi, sama. Oke. Sebelum aku buka pertanyaan lagi, eh yuk kita coba yuk ngoding yuk. Oke, ini teman-teman yang ada di sini, ini kah? Pakai laptop kah? Atau pakai HP? Sebentar ya, aku share screen yang satunya dulu. Aku stop share dulu sebentar. Oke. Oke, teman-teman, aku aku taruh di chat ya. Aku ada ini simple. Itu dia kamu bisa ngoding online gitu. Nah, nah kayak gini. Kelihatan nggak? Oke. Teman-teman bisa buka link yang aku taruh di chat. Nah, terus ini simple aja. Ini paling coding paling simple. Nah, gimana caranya si tampilan ini nanti output yang ada di sini berubah jadi nama kalian masing-masing. Simple ya, itu simple banget. Ya, yang baru pertama kali nyobain coding bisa diklik. Habis itu nih ada tampilan nih. Di situ aku pakainya Java ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau cobain yang lain, Python dan lain-lain sebenarnya juga ada. Tapi ini aku nyobanya Java. Nah, terus sekarang yang udah bisa langsung raise hand. Kayaknya bisa ya raise hand. Tampilan nama panjang ya. Oke, linknya udah bisa kebuka kah? Aman Mbak. Aman ya. Oke, aku ulangin ya. Gimana caranya tampilan ini kayak gini doang nih. Nanti outputnya bisa output nama kalian sendiri. Misalkan namaku Enita Ayu Dia Lestari ya, gitu. Ini aku run nih. Nah, ini outputnya tryprogramming.pro. Nah, gimana tryprogramming.pro ini jadi nama kalian sendiri? Yuk. Yang udah selesai, boleh chat di kolom chat. Aku udah bisa Kak gitu. Atau raise hand juga boleh.
Aku Kak, oke. Indra sudah bisa. Ayo yang lain. Nah, udah ada yang nge-spill nih. Ganti aja kan ya Kak, trying programming sama nama sendiri. Oke, itu udah ada yang nge-spill. Mas Chandra tuh udah di-spill. Tuh, Mas Irfan bisa. Raise hand-nya ditetepin nggak apa-apa. Masih tetap raise hand nggak apa-apa. Nah, Mas Irfan udah bisa. Ini. Reza Khalid udah bisa. Hore, bisa. Oke. Ayo, siapa lagi yang udah bisa? Oke, Sabta udah bisa. Yuk, siapa lagi? Iqbal juga udah bisa nih, Iqbal. Angga udah bisa. Oke, minimal 5 orang lah ya yang bisa. Wait, aku mau nyoba. Boleh, Mbak Elza. Coba, ayo. Coba. Yo, ini bener-bener super duper simple. Oke. Mas Kristianto Budi udah bisa. Yoi. Ayo, Mbak Elza, semangat. Semangat. Aduh, tadi kayaknya tidak menyimak ya karena membuat notulen ya, maaf. Ayo, klik yang di ini, klik yang di chat. Terus, gimana caranya ganti ini Ganti. Try Programming Pro ini jadi nama sendiri. Suaramu kru. Bentar. Bentar ya, Mbak ya. Agak Oke. bodoh nih saya. Astaga. Ayo Za, interview nih Za. Oh, astagfirullahaladzim. Kok di sini sih? Wait a minute ya, Mbak. Ini justru akan jadi salah satu contoh ya buat teman-teman yang lain juga yang di luar IT apakah sebenarnya bisa sih gitu. Wah, kalau gini saya privat aja nanti saya sama Mas Indra ya, sama tim saya. Kayaknya menyita waktu nih kalau saya. Yaudah Mbak, lanjut aja Mbak. Oke, ayo teman-teman yang lain ada yang ngoding itu mudah kok. Yoi, ngoding itu mudah, siap. Ayo, aku tunggu 2 lagi kali ya, teman-teman siapa? HackerRank juga bisa, betul, HackerRank. Oke, ini udah lumayan lah ya, udah ada beberapa teman-teman yang bisa. Nah, jawabannya gimana sih kalau misalkan itu tuh mau jadi nama sendiri gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya cuma ganti bagian ini aja sih. Ya, udah jadi nama sendiri. Jadi yang lain-lainnya yang ini tidak usah diperhatikan. Perhatikan saja yang ini output ini aja. Biasanya kebanyakan kayak programming gitu biasanya print kayak gitu. Nah, kalau ada kata print kayak gitu itu biasanya adalah tampilannya nanti outputnya akan kayak gitu. Gitu. Nah, kita udah Tampilkan kalau nggak salah ya Mbak ya. gimana? Sudahlah menampilkan kan ya, nggak salah. Iya, tampilkan saja. Cuma nampilin aja. Gitu. Oke, apakah ini udah ada yang bisa lagi. Oke, apakah ada yang pertama kali nyobain di codingan ini? Nih, Rizal juga udah bisa. Yuk, siapa yang pertama kali nyobain codingan? Coba raise hand tadi. Oh. Ini aku yang pertama Mbak. Pertama kali tapi nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Aku tahu aja nggak bisa. Maaf ya Mbak. Gak apa-apa, aku akan belajar.
Iya, tapi kan udah ngeliat dong, yang penting dong. Udah, dan aku tidak memahami apa itu tulisan-tulisan itu. Aku jujur kan, nggak apa-apa kan? Maaf ya, Mbak. Tidak apa-apa. Kan Justru beda ya, memang beda kan. Bidang saya kan beda, nggak apa-apa ya. iya Ah, tidak kayak apa-apa. gini semangat switch karir. Orang kayak gini aja nggak bisa, aku urungkan niat untuk switch karir. Nggak apa-apa. Jadi kemarin kan nggak tahu sama sekali nih. Yang penting hari ini udah ngeliat dulu aja. Iya, terima kasih. Oke. Yang lainnya teman-teman yang tadi baru pertama kali nyobain. Siapa yang baru pertama kali nyobain? Oh, udah pernah nyobain ya. Jadi yang lainnya ya. Oke, good. Ada yang chat. Aku doang ternyata. Oke. Mau pertama kali nyobain ataupun eh, sebelumnya udah pernah nyobain, ini adalah salah satu referensi sih teman-teman ya. Salah satu referensi. Saya baru nyoba juga kok Kak. Oh iya, baru nyoba. Mantap. Nah, jadi ini jadi salah satu referensi juga selain HackerRank ya, teman-teman. Kalian bisa ngoding dari bahasa pemrograman bermacam-macam. Python, R, terus JS, Go, macam-macam lah. Kalian bisa cobain di sini juga. Kayak gitu deh. Terus the last trick ya kalau kalian misalkan mau ngoding ataupun mau bikin aplikasi tertentu, eh teman-teman pasti udah tahu lah ya mungkin ChatGPT. Aku ngasih tahu mungkin yang sekiranya ada belum tahu. Jadi misalkan aku butuh untuk ngoding Android e-commerce di ChatGPT. Ini tampilanku udah ChatGPT lah ya? Enggak ya? Aman-aman, Mbak. Buat Android, buat tutorial Android dengan bahasa pemrograman Kotlin e-commerce. Jadi segampang AI gampang banget ya sekarang ya. Jadi cuman dengan nyuruh seperti itu saja kita udah bikin e-commerce sekarang. Jadi emang kayaknya aku sarjana ChatGPT ya teman-teman. Jadi eh jadi sebenarnya enak banget di zaman sekarang buat teman-teman yang mau belajar ngoding tinggal kasih di ChatGPT apapun yang kalian mau, kalian udah dibikinin codingannya secara langsung. Bahkan ini dipindah ke Android Studio, kayaknya udah bisa jalan ya. Kayak gitu. Lastnya itu aja. Buat teman-teman yang belum pernah cobain. Gitu deh. Segitu aja teman-teman dariku. Ada satu pertanyaan nih, Mbak. Masih satu di kolom komentar. Oke, boleh. Boleh kayaknya Kak Reza untuk membuka mic aja kali ya, Ayatullah Reza Khalid ya. Biar enak buat last kali ya Mbak Dea, last pertanyaan atau gimana? Boleh. Pernah pakai black box antara ChatGPT atau enakan mana antara ChatGPT atau black box? Karena kalau aku kan sering pakainya ChatGPT. Jadi kalau aku pribadi enaknya ChatGPT. Tapi kalau misalkan kamu memudahkan untuk kamu pakai black box, it's okay gitu. Jadi sebenarnya mau pakai manapun toolsnya itu asalkan memudahkan untuk belajar, memudahkan untuk melakukan pekerjaan, ya go ahead dengan tools itu. Seperti itu. Plus, aku mau kirim feedback yang buat
yang biasanya punyaku sendiri, teman-teman, aku izin minta tolong untuk diisi ya, teman-teman. Everyone. Nah, boleh diisi feedbacknya, teman-teman. Jadi itu sebenarnya feedbackku dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi biar ke-record siapa aja yang pernah di kelasku. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semangat yang lagi belajar. Semangat yang bekerja. Semangat untuk kehidupan Tech Winter. Kecuali aku tidak mengucapkan selamat bagi fans MU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Makasih Mbak Mbak Dea. Dea. Makasih Mbak Dea udah jadi narasumber kita malam hari ini. Makasih juga untuk teman-teman semuanya yang udah nanya. Tadi ada Mas Iqbal, Mas Rizal, Mas Indras, Mas Reza, dan teman-teman lainnya yang nggak bisa aku sebutin satu persatu. Mungkin kalau misalkan ada feedback buat kita nanti juga boleh disampaikan ke kita secara personal atau melalui teman-teman yang ada di sini juga boleh ya teman-teman. Nah, jadi sebelum mengakhiri seksi ini aku mau ngajak foto bersama, mungkin bisa on cam biar aku bisa publish di LinkedIn ya nanti ya. Oh ya, buat yang belum connect LinkedIn Boyolali Dev, boleh connect dulu ya di Boyolali Dev. Kita udah bikin company page di sana, nanti kita akan banyak update di sana. Mungkin kalau mau saling tukeran LinkedIn juga boleh. Boleh untuk semuanya untuk on cam dulu sebentar, Cila. Oke. Bentar ya, nanti aku hitung 1, 2, 3 gitu ya. Slide 1 dulu ya. Oke. Oke, siap ya. Aku screenshot ya. Boleh senyum, boleh. Yuk. 1, 2, 3. Oke, slide kedua ya. Oke. 1, 2, 3. Sudah. Gaya Dari bebas Mas juga. apa? Gaya bebas. Oh ya, gaya bebas boleh sekali lagi gaya bebas. Sebentar aku baca dulu apa nih. Oke. Boleh ya gaya bebas ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, slide kedua sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Dari Mas Indra mau ada tambahan, Mas Irfan, Mas Ardi, atau dari Boyolali Dev ada yang mau ditambahkan atau enggak? Aman-aman. Nanti kita ada sedikit link G-form juga sih, tapi nanti aja nyusul. Oke. Nah, tadi pertanyaannya beberapa udah aku kasih summary-nya di grup ya. Mohon maaf kalau misalkan pertanyaannya belum bisa aku kasih summary semuanya. Thank you semuanya buat yang udah join rembuk hari ini. Nanti lain kali kita ketemu di next rembuk ya. Season 2. Thank you. Makasih. Thank you semua. Makasih Mbak Dea.